beberapa cara, yaitu yang pertama mengurangi kesepian dan isolasi. Ini dapat interaksi sosial yang teratur juga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan emosional. Lalu yang kedua memberikan bantuan praktis. Ini seperti kelompok dukungan layanan transportasi, bantuan dalam aktivitas sehari-hari itu dapat meringankan beban pengasuh dan penderita. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Ini juga dapat meningkatkan pemahaman tentang demensia, mengurangi stigma, dan memberikan informasi yang penting kepada masyarakat bagaimana cara berinteraksi dengan penderita. Lalu yang keempat ada fasilitasi akses ke sumber daya. Dukungan komunitas ini dapat membantu penderita dan keluarga mengakses sumber daya yang dibutuhkan, kayak layanan kesehatan, terapi, dan bantuan hukum. Yang kelima ada menawarkan kegiatan sosial dan rekreasi. Uh, ini dirancang khusus tuh untuk penderita demensia juga dapat membantu menjaga keterampilan kognitif, meningkatkan suasana hati dan memberikan rasa pencapaian. Kemudian yang keenam itu ada dukungan emosional untuk pengasuh. Ini menyediakan dukungan emosional dan praktis bagi pengasuh, termasuk kelompok dukungan dan konseling yang dapat membantu penderita mengatasi stres dan juga menjaga kesejahteraan mereka sendiri. Secara keseluruhan, dukungan sosial dan komunitas ini membantu menciptakan dan juga dapat memperbaiki kualitas hidup penderita demensia dan orang-orang di sekitar mereka. Apa sudah terjawab, Ratu? Ya, izin masuk. Moderator. Silakan. Dan izin menjawab pertanyaan dan penyuluh nih ada gitu beberapa terapi yang diterapkan. Nah, bagaimana kita sebagai perawat yang sedang menyuluh dapat memotivasi dan melibatkan lansia dengan demensia dapat mengikuti terapi puzzle, senam dan lain-lain. Nah, kan di dalam melakukan penyuluhan kepada lansia dengan demensia yang mungkin tidak tertarik dengan terapi puzzle, senam otak, dan lain-lain itu kita sebagai perawat penting untuk menggunakan pendekatan yang kreatif, personal, dan mendukung dengan menjelaskan manfaat terapi tersebut dan menyesuaikan aktivitas sehingga kita dapat mendorong partisipasi aktif dan memberikan dukungan individual. Dan kita juga dapat menciptakan lingkungan ramah demensia dan menggunakan penguatan penguatan positif. Perawat dapat dapat memotivasi dan melibatkan lansia dengan demensia dalam terapi tersebut dengan lebih efektif. Yang mana tadi sudah dijelaskan mungkin kita dapat menciptakan terapi yang mungkin lansia tertarik gitu kayak terapi terapi puzzle dapat menyiapkan puzzle itu berupa gambar gitu sehingga para lansia tertarik. Mungkin apakah sudah terjawab? Iya, sudah. Makasih. Masih ada satu pertanyaan yang belum dijawab, dipersilakan tidak pulang. Iya, izin masuk moderator. Saya izin menjawab pertanyaan Rizka Permata. Tadi Permata ini menanya mengenai pelatihan khusus gitu ya untuk kader. Jadi em, yang tadi sudah dijelaskan juga ya bahwa kader ini kan salah satu sasaran pendidikan kesehatan. Karena kader ini ada di posbindu gitu kan. Yang mana kader ini bisa jadi em, apa namanya? Bisa jadi sebentar. Bisa jadi role model gitu kan bagi masyarakat di sekitarnya. Saya izin share screen sebentar ya. Iya, jadi em, sebentar. Nah, dari yang sudah kelompok cari, yang sudah kelompok temukan, ini adalah ada salah satu penelitian yang membahas mengenai program Daily. Penelitian ini eh, dibuat tahun 2024 ya, yang mana program Daily ini adalah
program Demensia Peduli yang merupakan pelatihan yang komprehensif gitu untuk melatih kader-kader kesehatan. Jadi sasaran utama dari program DELI ini adalah si kadernya itu, agar si kadernya ini memiliki kompetensi dalam merawat lansia dengan demensia. Jadi setelah saya baca gitu di em, di program ini itu ada sesi-sesinya di mana kader ini belajar. Jadi yang sesi satunya itu kader dikasih tahu dulu nih tentang konsep dasar gangguan kognitif. Terus di sesi keduanya itu si kader diberikan pelatihan pada uh, tentang pencegahan demensia seperti melakukan program maaf maksudnya sesi kedua ini si kader itu diberikan pelatihan tentang pencegahan demensia melalui program di Posbindu seperti cek kesehatan rutin, terus adanya senam-senam otak atau terapi kognitif lainnya. Lalu di sesi ketiga ini si kader diajarkan dan dikasih tips untuk merawat lansia dengan gangguan kognitif. Terus yang sesi terakhir ini ada pelatihan kader untuk bisa melakukan screening lansia sebagai upaya pencegahan demensia. Yang mana di dalam penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh program Demensia Peduli terhadap pengetahuan dan efikasi diri kader kesehatan seperti itu. Apakah sudah cukup terjawab, Rizka? Baik, Adinda sudah sangat terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok yang sudah bertanya, kemudian yang sudah menjawab juga. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Made. Persilahkan Ibu. Oke, terima kasih pada kedua kelompok ya yang sudah menayangkan paparannya. Kita sebetulnya fokus sekarang adalah pendidikan kesehatan pada kelompok ya, kelompok lansia yang kebetulan dapatnya demensia. Jadi fokusnya ke sana, jangan kemana-mana gitu. Jangan ngebahas penkes individu, jangan ngebahas penkes massa. Untuk massa itu yang kelompok yang sangat besar ya, kita nggak ke sana arahnya ya. Kita arahnya pada kelompok lansia, itu bisa kelompok kecil, bisa kelompok yang lebih besar lagi. Lebih besarnya juga tidak massa ya, tidak masyarakat luas, tidak. Beda lagi itu. Ini kelompok bukan masyarakat ya. Jadi bagaimana strategi kita untuk memberikan penkes pada kelompok itu yang paling penting ya. Tadi saya lihat juga kelompok ada menayangkan strategi penyuluhannya, tapi isinya penyakit hipertensi. Kita lagi membahas demensia. Harusnya dipakainya para lansia dengan demensia ya, bukan hipertensi ngambilnya. Ya, untuk strategi. Nah, dari diskusi yang Anda sudah diskusikan tadi, yang terkait dengan bagaimana pelatihan kader, kader bisa memberikan pendidikan kesehatan sebatas mana. Itu yang harus digarisbawahi ya. Pendampingan ke caregiver, ke keluarga lansia juga bisa kader. Kita harus lihat pendidikan kadernya. Ya, kalau dia pendidikannya mayoritas SMA ke atas, mungkin bisa ya. Tapi kalau pendidikannya rendah, kemampuan untuk memberikan pendidikan kesehatan, nah ini yang perlu dipertanyakan juga gitu. Jadi tidak bisa pelatihan kader itu, tapi tolong diidentifikasi pendidikan kadernya ya, dan kemampuan dia untuk berkomunikasi dengan kelompok, bukan individu, karena ini sasarannya kelompok. Ya. Kemudian yang terkait dengan sasaran demensia, kita tahu ya Anda sudah dapat materi terkait dengan gangguan kognitif khususnya pasien demensia. Bagaimana gejalanya,
bagaimana kemampuan mengingatnya, bagaimana kemampuan menerima informasinya, ya. Ini juga harus diperhatikan, ya, karena pasien demensia itu kan mudah lupa. Jadi upayakan nanti ada juga yang sasarannya caregiver atau keluarga yang merawat lansia demensia. Gak cukup sasarannya hanya lansia kelompok demensia, karena kemampuan mengingatnya menurun. Jadi harus dibantu oleh keluarga. Untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya saja, mereka butuh bantuan. Terutama demensia sedang sampai berat, ya, itu sangat sulit. Kecuali kalau demensianya masih ringan, itu bisa. Jadi sasaran kelompok lansia demensianya yang bisa menerima informasi pendidikan kesehatan, ini juga harus diidentifikasi. Kalau sedang dan berat, upayakan pendidikan kesehatannya dilakukan pada individu dengan kunjungan rumah, dengan melibatkan keluarga atau caregiver yang merawat lansia. Ya, untuk kelompok-kelompok mungkin yang sedang itu masih bisa dengan latihan-latihan tadi yang Anda bisa ajarkan, keterampilan-keterampilan, ya, di panti misalnya, ya, keterampilan-keterampilan bagaimana stimulasi kognitif dan sebagainya itu bisa diajarkan. Ya, keterampilan itu mungkin bisa dilatih untuk lansia-lansia tersebut yang bisa diikuti. Ya, tapi kalau Anda memberikan dalam ceramah dan sebagainya itu akan sulit untuk diserap oleh lansia, apalagi dengan demensia sedang. Ya. Kemudian motivasi, ya. Anda harus perhatikan lansia yang ikut dalam Penkes ini di kelompok, apakah memang dia sudah mau terlibat sosialisasi dalam kelompok? Itu dulu, ya. Itu harus diidentifikasi. Jangan sampai lansia yang tidak mau ikut gabung dalam kelompok, Anda paksa masuk di kelompok karena mau dilakukan Penkes. Ya, kalau misalnya dia memang sudah bisa sosialisasi dengan lingkungan kelompoknya, ya, ini bisa Anda lakukan, bisa Anda motivasi. Kalau motivasinya rendah, ya upayakan walaupun dalam kelompok, Anda juga pendekatannya individu di dalam kelompok dulu gitu. Jangan langsung dia dilibatkan dalam kelompok. Kalau motivasinya rendah, bagaimana Anda bisa memotivasi lansia ini sehingga dia mau gabung? Mau dia melakukan keterampilan-keterampilan yang terkait dengan yang Anda ajarkan nanti, selain memberikan informasi. Ya, kalau kelompok kecil kan enak. Kelompok kecil enak misalnya duduk melingkar, jadi Anda bisa kasih kesempatan lansia satu-satu gitu untuk mengulang dan sebagainya apa yang Anda ajarkan. Kemudian untuk apa namanya, menanyakan kembali apa yang Anda jelaskan gitu. Ini kalau kelompok kecil ini sangat sangat bisa, ya. Kalau kelompok yang lebih besar, Anda mungkin butuh bantuan teman yang lain yang bisa memantau keberadaan lansia. Ya, karena lansia ini perlu diperhatikan satu-satu juga di dalam kelompoknya. Oke, mungkin itu yang terkait dengan diskusi tadi, ya. Saya mau share screen dulu terkait dengan Penkes ini. Saya tidak jelaskan tentang pendahuluan dan sebagainya, ya. Penkes, tentang Penkes itu apa, ya. Untuk pembuatan Subpenkes ini harus dilakukan, ya, walaupun itu dalam bentuk kelompok. Tentu sasarannya berbeda, strateginya berbeda, metodenya berbeda, medianya berbeda dibandingkan dengan individu. Ya, itu yang perlu diperhatikan nanti pada saat Anda membuat sub untuk Penkes kelompok. Ya. Jadi demensia kenapa ini penting diberikan Penkes, ya? Dia harus diberikan edukasi secara konsisten dan terus-menerus. Nggak cukup hanya sekali edukasi, tidak bisa, ya, karena kemampuan mengingatnya rendah. Jadi harus diulang-ulang setiap kali
bertemu diulang lagi ya. Mungkin ada kegiatan kelompok misalnya di panti yang bisa dilakukan seminggu berapa kali gitu ya. Sama aja ada orientasi realita ke mereka ya. Setiap saat Anda harus menjelaskan siapa nama kita, siapa nama dia, harus mengorientasikan ke realita. Nah, ini pentingnya Penkes. Yang pertama pemberdayaan. Bagaimana kita bisa memberdayakan kelompok lansia ini agar mereka termotivasi untuk mendengarkan Penkes. Itu tadi ya, bagaimana memotivasi. Kita harus berdayakan dia. Kita harus lihat dia juga secara individu-individu. Karena lansia ini perlu perhatian. Ya, dia butuh perhatian. Dia kalau diperhatikan akan senang gitu. Dia kalau didengarkan akan senang. Kemudian pasti meningkatkan kualitas hidup kalau dia bisa mengelola stres, dia bisa mengelola kesehatannya dengan baik, secara fisik, mental, sosialnya bagus. Ini akan bisa meningkatkan kualitas hidup lansia, walaupun dengan keterbatasan. Ini juga penting nih Penkesnya manajemen pengobatan ya. Karena lansia demensia mungkin dia mendapatkan obat atau dia mengalami masalah kesehatan lain yang perlu obat-obatan, beberapa obat-obat. Jadi efek samping obat dan sebagainya ini juga perlu dijelaskan pada lansia ya. Pencegahan penyakit ya, pencegahan penyakit secara umum ya, lansia itu harus bisa prevensi terhadap risiko penyakit yang ada selain demensia yang dialami. Karena proses penuaan tentu dia akan mengalami berbagai masalah kesehatan. Pencegahan jatuh juga demensia, apalagi dia mengalami disorientasi, ini sangat diperlukan pendidikan kesehatan yang terkait dengan pencegahan jatuh. Sehingga lansia terorientasi. Jadi di materi pendidikan kesehatan demensia, tidak hanya sekedar demensianya saja, tapi resiko-resiko yang terjadi pada lansia demensia itu juga harus dijelaskan. Nah, ini tujuan Penkes Anda sudah komunikasikan tadi ya, tujuan Penkes ya. Nah, ini pendekatan yang dilakukan, bagaimana kita menggunakan komunikasi yang efektif, kemudian jadwalnya juga harus kita atur, jangan Anda membrek ngasih satu kali Penkes, Anda kasih penjelasan, Anda kasih demonstrasi di situ dan sebagainya, dia akan lupa nanti. Jadi harus bertahap, per sesi ya. Oke, kita juga harus mengkaitkan dengan pengalaman-pengalaman lansia yang dimiliki. Distraksinya juga harus dikurangi. Kalau Anda melakukan Penkes, upayakan lakukan di tempat yang tidak banyak ada distraksi, misalnya lalu lalang pasien di situ, kemudian juga rame. Upayakan cari tempat yang memang terpisah dari lingkungan yang lainnya, yang bising dan sebagainya. Anda lebih banyak menggunakan gambar. Kalau Anda menggunakan slide, ya PowerPoint, lebih banyak gunakan gambar daripada narasi-narasi. Tadi juga temannya ada video, misalnya mengajarkan, Anda tayangkan dulu videonya, bagaimana caranya. Nah, dari video itu bisa diikuti nanti oleh lansia. Jadi melibatkan lansia secara aktif, semua harus dilibatkan. Nah, sasaran pendidikan kesehatan ini kan ada individu, kelompok, masyarakat. Jadi kita sekarang masuknya di kelompok ya. Nah, kelompok ini siapa saja sasarannya, bisa pralansia 45, 49, mungkin ya, kemudian 60, 69. Karena demensia sekarang juga banyak terjadi di fase pralansia, demensia dini. Bisa juga lansia di atas 70 tahun, sasarannya hampir semuanya ya. Kalau pemerintah biasanya Kemenkes itu tidak hanya sasaran lansia 60 tahun ke atas, tapi dia juga melibatkan pralansia sehingga terjangkau juga mendapatkan pendidikan kesehatan yang baik juga untuk mereka. Jadi metodenya bisa macam-macam ya, bisa ceramah, brainstorming, bisa demonstrasi, bisa peer education, di antara kelompoknya itu peer education yang mengalami masalah yang sama. Kalau demensia kan mengalami masalah yang hampir sama dengan demensia, kelompoknya juga. Nah, kelompoknya bisa kurang dari 15, bisa lebih dari 15,
biasanya maksimalnya 20 lah ya, jangan terlalu besar gitu. Karena kalau terlalu besar nanti sulit Anda untuk mengelolanya gitu ya. Jadi harus butuh beberapa orang yang mengelola. Kalau kelompoknya yang sangat besar di atas 15 misalnya sampai 30-50 orang, itu nggak bisa Anda gunakan role play, simulasi, demonstrasi nanti. Lebih banyak ke arah ceramah atau seminar yang bisa Anda lakukan. Ya, kalau kurang dari 15 itu biasanya kita bisa pendampingan ya, selain ceramah Anda bisa role play atau demonstrasi yang dilakukan kepada lansia terkait dengan keterampilan-keterampilan tadi yang Anda sudah paparkan. Ya, medianya juga macam-macam ya. Anda bisa merangsang berbagai fungsi indera lansia ya, bisa poster besar, bisa menggunakan flip chart, bisa menggunakan spanduk video. Ya lebih baik memang video bergerak ya, yang ada narasinya, yang ada gambarnya, video interaktif yang lebih bagus untuk lansia. Nah, ini pendekatannya bisa pendekatan fisik, bisa pendekatan psikis, bisa pendekatan spiritual, ya. Banyak pendekatannya yang bisa dilakukan ya dalam melakukan pencast ini, ya. Terutama psikologis ini sangat penting ya karena lansia butuh perhatian. Di samping dia harus mendengarkan, kita juga butuh apalagi dengan lansia demensia ini perlu kesabaran yang sangat tinggi ya. Caregivernya juga diajarkan itu bagaimana dia menghadapi lansia demensia yang butuh kesabaran tinggi. Ya pendekatan sosial ya bagaimana sesama lansia bisa saling cerita, sharing ya pada saat permainan, mungkin permainan puzzle bersama-sama. Jadi kebersamaan dia bisa dilihat di sana. Selain antar mereka saling komunikasi, misalnya tebak gambar dan sebagainya. Ada keliling satu lansia dengan lansia lain di dalam kelompok itu. Jadi mereka juga saling bersinergi, ya, saling kompak gitu dalam kelompok. Nah, ini faktor pendukungnya ya bisa dari pengalaman hidup lansia, kesiapan dia belajar, dan berorientasi terhadap masalah. Biasanya faktor penghambat karena keterbatasan tadi. Lansia sudah mengalami penurunan pendengaran, penglihatan, di samping mengalami gangguan memori pada lansia demensia. Ini tentu merupakan faktor penghambat. Tapi bagaimana strategi kita untuk memberikan informasi itu yang paling penting walaupun terjadi berbagai hambatan. Ya, alat bantunya bisa macam-macam seperti tadi ya. Nah, ini tahapannya Anda membuat SAP tentu dari persiapan, perencanaan, implementasi sampai evaluasi. Ya, harusnya dalam Penkes apapun tetap Anda membuat SAP. Ya. Oke, ini lansia bahagia. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk menambah apa yang sudah Anda paparkan tadi. Anda sudah paparkan detail materi penkesnya ya, sampai hasil-hasil riset Anda paparkan tadi. Itu bisa dipakai pada saat Anda melakukan penkes ke lansia. Tapi kalau keterampilan-keterampilan upayakan menggunakan video interaktif ya, video bergambar dan bersuara ya sehingga lansia jelas melihat gerakan-gerakannya seperti itu ya jangan banyak narasi kalau lansia itu. Oke, sampai di sini ada yang masih mau ditanyakan? Silakan.
Silakan di screenshot. Baik, Ibu, izin untuk kelas B bisa on cam dan raise hand ya.